statistika, di mana di statistika itu kita akan fokus terhadap tabel distribusi frekuensi. Namun sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran Aiza Suciati, Jurliati, lalu Randis, Miranda, Nuril Arwengka, Rizky Pratama, Tiana Legar, Winda Ayu, Erika Aulia Putri, Reni Susanti, Ria Zohrolaini. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mengawali dengan doa. Jadi saya minta salah satu teman kalian yaitu ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Pada yang hati mulai. Pada selesai. Lebih baiklah anak-anakku. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa yang saya sampaikan tadi, statistika. Ini kita bahas tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ini ada kode Bapak, ya. Nah, cakep ya? Cakep. Jadi yang pertama adalah kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dan hasil pengukuran. Dan yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensinya, di mana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, frekuensi, dan kurva. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sama juga contoh soalnya. Nah, histogram dan poligon. Nah, histogram berbentuk dari beberapa persegi panjang yang berhimpitan dengan sisi horizontalnya menyatakan interval kelas dan sisi vertikalnya. Contohnya untuk data nilai ulangan harian untuk topik statistika di SMA Negeri 2 Lambudi atas, ya. Dengan histogram, poligon, frekuensi. Nah, ini sudah ada tabel dalam bentuk distribusinya, ada kelompoknya sudah. Nah, ini yang namanya histogram, ya. Nah, nanti ini tugas kalian adalah sebelum nanti untuk tugasnya setelah Bapak menjelaskan, nanti mampu untuk membuat pertama adalah histogram. Terus apa lagi? Poligon, apa lagi? Oke. Ini ogif, ya. Nah, ini gambar ogif, ada ogif positif, ada ogif negatif. Oke. Terima kasih katanya ya. Berarti sudah selesai untuk apa yang Bapak jelaskan. Sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Sekarang sebelum Bapak membagikan kelompok, terlebih dahulu kalian duduk sama kelompok masing-masing, ya. Duduk kelompok masing-masing, dan setelah terbentuk, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 siapa kemarin? Nah, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Jadi silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Nah, silakan duduk sebelum mulai mengerjakan.
masing-masing. Sudah? Nah, silakan buka LKPD-nya masing-masing. Silakan buka. LKPD-nya silakan dibuka. Sudah? Jadi lihat di halaman itu ada ayo menyelesaikan masalah. Nah, cari mana menyelesaikan masalah. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu perhatikan. Sajikan data pada tabel berikut ke dalam bentuk histogram, poligon, dan ogif dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah itu ya. Nah itu soal pertama. Jadi harus menyelesaikan 3. Yang pertama apa? Apa yang pertama disuruh? Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Paham ya? Nah ini akan dikerjakan. Pertama bagaimana bentuk tabel diagram histogramnya, terus apalagi poligon bagaimana, dan oke. Soal yang kedua di situ ada, ya. Soal yang kedua sudah ada, itu menentukan tabel distribusi frekuensi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan nanti silakan dikerjakan dulu. Kerjakan dulu kalau sudah. Silakan. Nomor 1 menyelesaikan masalah. Ayo tulis. Ini dan nah terus. Jangan yang itu histogramnya. Yang lain. Sudah? Nah, lanjut. Ayo kerjakan, itu ada kan yang nomor 1. Apa? Ayo menyelesaikan masalah. Nah, itu yang dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau kebingungan bisa angkat tangan set kelompok ya. Nah, nanti silakan dikerjakan dulu. Ya, bisa ini bisa. Ini. Nah, nanti kerjakan di lembar yang ini ya. Nah, ayo menyelesaikan masalah. Nanti buat gambar dulu. Nah, gambar ini nanti histogram dulu. Nah, histogram baru poligon. Setelah poligon, oke. Nah, itu caranya ada 3 yang diminta. Berarti histogram dulu, terus poligon sama oke. Jadi harus 3 permintaannya ini ya. Nah, itu yang diselesaikan. Oke, lanjutkan. Ini sudah paham ya? Nah, jadi seperti yang tadi yang saya Bapak jelaskan, histogram dulu, terus poligon terakhir. Oke, ya. Oke. Silakan dilanjutkan.
Indonesia, gimana? Paham? Nah, udah Udin kan sudah bisa, ayo terus kerja terus. Nah kalau sudah itu nanti dilanjutkan nomor 2. Itu ada 2 soal di RKPD itu ya. Yang satu adalah untuk menggambarkan histogram, poligon dan logis. Dan yang ke soal nomor 2 itu nanti membuat tabel distribusi frekuensi. Nah ini nomor 2 lanjutkan ya. Contohnya lihat yang pertama apa? Jadi urutkan nilai dari yang terkecil sampai data terbesar ya. Dapat? Nah untuk yang nomor 2 di tabelnya ini, untuk data yang paling kecil nanti dikurangi 0,5. Kalau 23 kurangi 0,5 untuk batas apa nih? Batas apa? Nah, batas atas berarti harus kurangi dia 0,5. Kalau batas atas ditambah 0,5, tepi bawah ya, tepi sama batas bisa. Tepi bawah dikurangi 0,5. Contohnya 22 kurangi 0,5 menjadi berapa? 23 kurangi 0,5. 22,5. Untuk batas atas jadi 32 ini nanti ditambah 0,5. Nah untuk lurusnya nanti ini adalah panjang kelasnya 23 sampai 32. Hitung 23, 24, 25, 26. Coba mana jarinya? Hitung 23. Loh. Nah berapa semuanya tuh? Jarinya berapa? Interval kelasnya berapa? Berapa tadi jarinya semua? 10. Berarti dari 23 sampai 32 adalah untuk interval panjang kelasnya 10. Untuk lurus, dari mana dapat lurusnya? Yang pertama adalah 23 sampai 32 ini kita cari di data yang berserakan. Ini dia. Nah, tarik. Nah ini data yang berserakan. Coba lihat 23 sampai 32. Kita cari nilai 23 sampai 32. Jangan lebih 32. 23 sampai 32. Tapi itu yang punya nilai. Makanya kita cari berapa lurusnya nanti dari 23 sampai 32. Ingat panjang kelasnya tadi adalah 10. Oke, lanjutkan. Sambil diperhatikan contoh soal itu sudah ada, ya sudah ada di depan. Tinggal mengerjakan. Contoh soalnya sudah, ya. Untuk soal nomor 2 yaitu membuat tabel distribusi berkelompok. Interval kelasnya juga, panjang kelasnya ya. Baru kita bisa menentukan kelas pertama berapa, kelas kedua ya. Sampai nanti terakhir yaitu membuat ke dalam bentuk tabel distribusi kelompok ya. Nah ini udah di RKPD-nya. Ini. Gimana Liana? Bisa? Bisa? Nah, lanjut nomor 2 ya? Oke, lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Nomor 1 harus selesai. Lanjutkan nomor 2. Nah, lurusnya 12.
Enggak, satu thread gitu ya. Nah, itu kalau 1, 2, 3, 4 garisnya 5 gitu. Jangan 1, 1, 1, 5. Boleh thread ya. 1, 2, 3, 4 garis untuk nilai lurusnya nanti itu. Nilai lurus, jadi itu kita bisa melihat nilai frekuensi. Lanjutkan nomor 2. Kita nomor 2. Ingat batas atas, batas bawah, ya. Lalu atau tepi atas, tepi bawah, ya. Nah, kalau tepi atas ditambah 0,5, tepi bawah dikurangi 0,5. Nah, itu nanti supaya nanti bisa tentukan batas atas, batas bawah. Nanti di tengahnya juga sama, ya. Di belakang nanti. Langsung bagi 2. Ini sudah. Nah, silakan batas atas, batas bawah. Nah, di situ ada tepi, ada apa? Tepi batas sama ya, tepi atas atau batas bawah, batas atas sama ya. Bisa dikatakan seperti itu. Bersihkan dulu. Nah, ini langkah kita selanjutnya ini. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Namanya kerja kelompok harus kita apa? Harus kerja tim, harus bersama-sama. Gimana Liana? Bisa? Bisa? Lanjut nomor 2 ya? Oke, lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Nomor 1 sudah selesai. Lanjutkan nomor 2. Nah, kalau sudah selesai semuanya nanti kita mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah, terusnya 12. Tulis 12. Ingat 1, 1, 1 thread gitu ya. Nah, itu kalau 1, 2, 3, 4 garisnya 5 begitu. Jangan 1, 1, 1, 5. Boleh thread ya. 1, 2, 3, 4 garis untuk nilai lurusnya nanti itu. Lurus. Jadi itu kita bisa melihat nilai frekuensi. Lanjutkan nomor 2. Kita nomor 2. Ini sudah. Oh, sudah mencari nilainya. Oh, dari data kecil berapa? Ingat rentangnya itu berapa? 10 ya. Nah, ingat rentangnya 10. Nilai lurusnya berapa? Kalau sudah ketemu nilai lurus baru kita bisa melihat nilai dari frekuensi. Nah, apa ini? Nomor 2. Oke, lurusnya jelas sudah. Frekuensi sudah. Tabel sudah. Oke. Nah, frekuensinya mana? Frekuensi berapa jumlah datanya? 60. Jadi tadi data yang dikasih dalam bentuk perserapan berapa? 60 juga. Oke.
Ayo mulai. Ayo maju kelompok 1. Maju kelompok 1. Selain tolong diperhatikan teman-temannya, silakan diperhatikan ya. Nah, perhatikan kelompok 1 dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyelesaikan yaitu tentang gambar histogiografi. 50 sampai 56 yaitu frekuensinya 2. 57 sampai 63 yaitu frekuensinya 3. Nah, perhatikan tanda laser merah ya, dijelaskan sama temannya. Tolong diperhatikan itu. Sambil saya kasih ini. 64 sampai 70 yaitu frekuensinya 5. 71 sampai 77 yaitu frekuensinya 6. 8 Biar tidak baris. 78 sampai Itu. Jangan berbaris. Nah, terus. Lanjut. Nah, begitu kayak. Terus lanjut. 78 sampai 84 yaitu frekuensinya 9. 85 sampai 91 yaitu frekuensinya 7. 92 sampai 98 yaitu frekuensinya 5. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kami akan menjelaskan data nilai ulangan harian seperti yang ada pada layar. Oke, perhatikan ya. Ke dalam tabel distribusi frekuensi, ikuti Silakan rata-rata. sedikit silakan. Oke. Silakan sambil diperhatikan teman-temannya. Pertama, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi. Nilai tertinggi dan nilai terendah. Rumus yang pertama yaitu J sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti nilai tertinggi adalah 90 dikurangi nilai terendah 23 sama dengan 67. Langkah kedua yaitu banyak kelas ditentukan dengan menggunakan aturan start, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang dimana log N-nya yaitu 60 dari jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Oke, sambil diperhatikan ya. Nah, sambil diperhatikan. Oke, biar lebih jelasnya nanti dicatat sama temannya ya. Nah, tadi udah saya formulasi pekerjaannya. Biar dia tulis. Nah, di sini juga nanti ada kelompok satu dia tulis. Yang paling terakhir juga udah diisi hasil pekerjaannya. Baik, kelas 1 23 sampai 32, kelas 2 33 sampai 42, kelas 3 43 sampai 52, kelas 4 53 sampai 62, kelas 5 63 sampai 72, kelas 6 73 sampai 82, kelas 7 83 sampai 92. Jadi sampai saat ini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Indonesia, silakan. Dari mana mendapatkan hasil turus tersebut? Oke, hasil turus. Jadi perhatikan, turus. Jumlah turus ditemukan dari angka 23 sampai 32, tidak boleh sampai lebih dari 32. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke, baiklah, silakan kelompok 2. Duduk. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Bagus sekali ya. Nah, baiklah anak-anak. Perhatikan dulu. Tadi kan teman-temannya sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman. Perhatikan dulu. Ada pertanyaan dari teman. Yang pertama adalah dari mana nilai turus ya, tulisan tadi turus dan turus. Perhatikan. Di sini kita harus memperhatikan jumlah nilai data yang berserakan. Nah, di sini kita akan mencari 23 sampai 32. Artinya, dia dari 23 sampai 32 itu tidak boleh lebih 27, 25, 26, 31 sampai 32 maksimal. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya dia. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita sebelum Bapak duduk, ada buku paket. Nah, di situ di halaman 89 uji kompetensi 1 di situ ya. Nah, nanti dijawab di rumah. Oke, baiklah. Sebelum Bapak duduk, kegiatan pembelajaran pada hari ini, bagaimana belajarnya kita hari ini? Cukup menyenangkan atau bagaimana? Alhamdulillah. Nah, jadi apa yang kita sampaikan dari tadi tentang tabel distribusi frekuensi, apakah ada yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal? Ada. Oh, silakan Gracia, apa itu? Bagaimana? Oke, dalam menentukan nilai turus. Baik, tadi ditanya ya. Oke, perhatikan sekali lagi, untuk menentukan nilai turus itu adalah karena mungkin turus ini ada garis-garis tanda pagar ya. Nah, sekarang cukup melihat 20 angka 23 rentangnya sampai 32. Di situ ya. Kemudian dari turus itu nanti 23 sampai 32 termasuk di dalam ruangannya ini dia. Tak boleh lebih dari 32. Begitu ya untuk menentukan nilai turus. Oke, baiklah anak-anakku. Jadi untuk pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya nanti kita akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Di situ ada nilai min, median, dan modus. Oke, dan baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa oleh temannya satu kelas ya, ketua kelas siapa? Oke, silakan ketua kelas. Untuk menutupi pelajaran tadi. Untuk menutupi pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita pada bersama-sama dan hati dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.